lalu rumusan masalah dan pembahasan, dan selanjutnya terakhir kesimpulan. Baik, sebelum kita memasuki contoh kasus, teman-teman sekalian, kita harus memahami apa sih itu korupsi. Nah, korupsi itu adalah tindakan mengambil uang atau hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Ini dapat terjadi karena adanya eh, kesempatan untuk melakukan hal tersebut, sehingga berbagai bentuk dari skala kecil hingga besar dapat merugikan orang lain. Nah, korupsi ini juga dapat menghambat kepercayaan orang lain terhadap kita maupun lembaga atau instansi yang kita naungi sekarang. Nah, korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa suap, imbalan untuk kemudahan atau manipulasi data demi keuntungan pribadi teman-teman sekalian. Nah, untuk memahami bahaya korupsi dan mencegahnya demi masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, contoh contoh uang contohnya itu bisa seperti uang untuk beli buku, malah dipakai jajan sendiri. Itu contoh kecil kita sebagai mahasiswa ketika kita izin ke orang tua kita untuk meminta uang bahwa ada mau kita beli buku. Nah, tapi itu uangnya tidak sampai ke orang yang tepat atau si penjual buku tersebut, malah kita pakai jajan di kampus kita. Mungkin itu contoh kecilnya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke latar belakang. Oh, masih ada teman-teman, maaf sekali. Contoh perilaku korupsi di sekitar kita itu bisa berupa menyembunyikan uang kas kelas. Nah, di sini kita semua pasti pernah pas SMA itu ada uang kas toh. Jadi itu juga jika kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin bisa menjadi perilaku korupsi kalau kita menyembunyikan uang kas teman kelas kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tidak adil saat bermain dengan teman. Seperti curang dalam permainan, seperti kekanak-kanakan sekali teman-teman toh kalau kita korupsi di hal-hal kecil seperti ini. Nah, selanjutnya itu bohong ki supaya dapat hadiah. Nah, bohong ki bahwa kita itu eh, bisa beginilah, bisa begitulah sehingga kita dapat gratifikasinya atau hadiah seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya jelaskan, uang untuk beli buku malah dipakai jajan sendiri. Nah, walaupun kecil teman-teman, itu bisa jadi awal dari korupsi loh. Jadi, jadi hindari sedemikian bentuk kecil apapun itu dari kasus atau perilaku korupsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, ada 3 kasus analisis korupsi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, yang kedua kecurangan, dan yang ketiga gratifikasi. Rumusan masalah pada kasus pertama itu kita akan membahas bagaimana modus dan dampak dari kasus Kementen Syahrul Yassin Limpo. Yang kedua, kasus bagaimana fraud fee dalam pengadaan barang dan jasa menurut rekanan. Yang ketiga, bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan Kepala Sekolah SMA 8 Jambi. Baik, selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kasus Syahrul Yassin Limpo. Nah, yang teman-teman sekalian ketahui bahwa Bapak Syahrul Yassin Limpo ini eh, mantan mantan Menteri Pertanian. Nah, Syahrul Yassin Limpo ini atau disingkat SYL dinyatakan bersalah melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian antara tahun 2020 hingga 2023. Nah, uang yang dinikmati ini teman-teman digunakan sebagai sebagian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Misalnya, ia membeli mobil, pesta-pesta, beli perhiasan, maupun perawatan kecantikan keluarganya. Nah, total kerugian yang diklaim itu dalam tuntutan ada 44 kurang lebih 44,2 miliar
atau setara 30 US dollar. Namun, uang yang diperintahkan ganti rugi hanya sebesar yang terbukti digunakan pribadi, yaitu 14,1 miliar. Nah, Syahrul Yassin Limpo ini melanggar banyak pasal, teman-teman sekalian. Ada pasal 12 huruf E Janko, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada Janko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, adapun dampak dari kasus ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, teman-teman sekalian. Yang pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, korupsi pejabat tinggi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, terutama kementerian. Masyarakat bisa merasa bahwa kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk pelayanan publik. Nah, dampak selanjutnya yaitu penyalahgunaan jabatan dan imanitas birokrasi. Sistem birokrasi bisa terganggu karena bawahan mungkin menjadi takut memilih korupsi pasif atau tunduk pada permintaan tidak etis daripada berbuat jujur karena adanya ancaman pencopotan pekerjaan atau pemindahan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada kerugian finansial bagi negara. Nah, uang negara yang harusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain itu disedot ke kepentingan pribadi, teman-teman. Ini menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dalam kasus ini. Oke, selanjutnya ada efek negatif terhadap moral dan integritas pejabat publik. Nah, memicu budaya korupsi, kolusi, nepotisme, pejabat mungkin merasa bahwa korupsi adalah hal yang resmi dalam praktik birokrasi. Jika tidak ditindak tegas, maka ini akan merugikan negara maupun masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kerugian terhadap kebijakan publik. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk proyek pertanian, program kesejahteraan, pengembangan produksi, dan bantuan kepada petani bisa terganggu atau tidak berjalan optimal akibat dana yang dikorupsi. Dan yang terakhir ada dampak hukum dan sosial. Nah, vonis dan hukum menciptakan presiden, yaitu bila hukuman dirasakan ringan, bisa menimbulkan frustasi atau kesan bahwa pejabat tinggi bisa lolos dengan hukuman tidak seimbang. Nah, juga dampak di kehidupan sosial dan reputasi bagi individu terlihat. Nah, selanjutnya ada beberapa teori dalam studi kriminologi. Mungkin beberapa yang akan saya ambil yaitu teori penyeliaan atau supervision dan akuntabilitas. Nah, kita perlu mengontrol internal dan eksternal terhadap pejabat publik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, teori yang bisa kita gunakan juga yaitu sistem patronas atau korupsi bukan hanya tindakan individual, melainkan suatu bagian dari sistem patronas, di mana pejabat tinggi meminta jatah dari bawahan untuk memperkuat hubungan kekuasaan. Selanjutnya ada teori moralitas dan etika publik. Pentingnya integritas, etika birokrasi, dan nilai-nilai pelayanan publik yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Selanjutnya teori deterrence atau keberangkatan hukum. Nah, hukuman sebagai pencegah atau deteran agar hukum dan hukuman menjadi cukup berat dan nyata agar pejabat tidak tergoda lagi melakukan korupsi. Dan yang terakhir, teori struktur organisasi dan akuntabilitas publik. Bagaimana struktur organisasi mempengaruhi kemungkinan korupsi sehingga pengawasannya menjadi lemah atau menurut saya sehingga kita bisa mengaudit kasus-kasus yang tersembunyi seperti ini. Selanjutnya, beberapa norma konstitusional dan hukum yang dilanggar oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana, Tipikor khususnya pasal 12 huruf E dan pasal 18, di mana pasal 12E ini pejabat publik memanfaatkan jabatannya secara tidak sah untuk keuntungan sendiri atau orang lain. Selanjutnya pasal 18 yaitu menyebut pemerasan secara berlanjut dan dilakukan dengan ancaman atau penyalahgunaan jabatan. Nah, yang dilanggar juga yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melibatkan pasal 55, yakni
kerjasama dalam tindak pidana dan pasal 64 perihal pidana tambahan atau pengganti jika hukuman utama tidak. Hal yang kita harus rekomendasikan atau strategi yang harus kita lakukan untuk mencegah hal ini, yaitu dengan penguatan moral dan etika di kalangan pejabat dan birokrat dan juga pendidikan integritas di instansi pemerintah sejak jenjang paling bawah. Jadi itulah teman-teman sekalian, kita perlu adanya pembelajaran seperti ini karena siapa tahu di kemudian hari kitalah yang akan menjabat di pejabat publik. Seperti itu teman-teman. Baik, lanjut di kasus kedua saya serahkan kepada Alia untuk menjelaskan. Baik, pada kasus kedua ini terkait dengan kecurangan atau kasusnya di sini yaitu fraud pemberian fee pada pengadaan barang dan jasa perspektif rekanan. Fee di sini, pemberian fee di sini yaitu dimaksud, nah dulu kan ketika seseorang berbuat kebaikan kepada kita, biasanya kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, muncullah makna konotasi dari ucapan terima kasih, yang awalnya hanya mengungkapkan terima kasih, tetapi sekarang setelah memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasihnya, yang dimana biasa dimaksudkan lain ada tujuan dibalik pemberian hadiah tersebut. Lalu, pada masalah ini, pemberian fee itu dimaksud untuk memperlancar sebuah kepentingan dan diberikan jauh-jauh hari sebelum lelang perencanaan, dan sebenarnya pihak di dalam juga sudah tahu bahwasanya proyek akan dilelang ini akan dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang memang di awal sudah membayar fee ini. Jadi dia membayar fee ini ada maksud lain. Nah, pada masalah ini dia menggunakan teori Diamond Fraud, atau menurut teori Wolf dan Dana teori, Diamond Fraud terdiri dari kemampuan, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Kesempatan di sini merupakan situasi yang dianggap aman oleh fraudster untuk beraksi dengan anggapan tindakannya tidak akan ketahuan. Jadi, ketika dia tidak diperhatikan, jadi dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan ini. Lalu, yang kedua yaitu tekanan. Tekanan bisa karena faktor keuangan, kondisi tertentu, atau tekanan dari pihak luar. Seseorang yang menghadapi permasalahan ekonomi akan lebih besar tekanannya atau dorongannya untuk melakukan sebuah fraud. Tekanan ekonomi ini biasanya karena kebiasaan gaya hidup mewah yang harus dipenuhi. Lalu, yang ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan pembenaran dalam seseorang saat melakukan fraud. Biasanya karena faktor lingkungan kerja atau rekan kerjanya ini menganggap bahwa fraud itu adalah hal yang biasa, sehingga fraud di sini di lingkungannya merasa dibenarkan. Lalu yang paling penting yang terakhir yaitu kemampuan. Kemampuan pelaku fraud melakukan kecurangan kewenangan tersebut. Maaf. Kemampuan di sini yaitu ketika salah satu unsur yang Baik, maaf sekali lagi saya ulang untuk bagian kemampuan. Kemampuan di sini yaitu pelaku fraud melakukan kecurangan karena posisi pelaku yang mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi. Lalu kewenangan tersebut disalahgunakan. Nah, kemampuan merupakan salah satu unsur yang paling penting karena ketika fraud sudah memiliki tekanan, rasionalisasi, namun jika tidak memiliki kemampuan maka sulit baginya untuk melakukannya. Jadi walaupun dia mempunyai kesempatan, ada tekanannya, dan halnya sudah biasa di rekan kerjanya, tetapi ketika tidak mempunyai kemampuan, maka kemungkinan kecil tidak akan melakukan fraud. Tetapi jika sudah mempunyai kemampuan, maka kemungkinan besar akan melakukan fraud atau kecurangan. Lalu,
Berdasarkan pernyataan di atas, praktik penipuan dalam pengadaan barang dan jasa menimbulkan beberapa dampak serius. Dampak utamanya adalah kebocoran anggaran negara. Hal ini menyebabkan proyek yang tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan tidak tepat kualitas, yang pada akhirnya berujung pada kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, implementasi pengadaan barang dan jasa harus memiliki etika untuk mencegah kolusi dan korupsi. Lalu, solusi kedua adalah memastikan para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yaitu terakhir, penerapan e-procurement. Penerapan e-procurement ini sudah dilakukan oleh negara-negara berkembang yang lain. Dan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem yang berdampak pada berkurangnya tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dijerat hukum. Tindakan pemberian hadiah atau janji yang dalam penelitian disebut fee atau uang pelicin kepada pejabat pemerintah untuk memuluskan proses tender sangat relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, secara spesifik, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya adalah perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan D. Selain itu, perbuatan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya. Seperti yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan tindak pidana yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Baik, mungkin itu saja pemaparan tentang kasus kecurangan, yaitu fraud fee pengadaan barang dan jasa perspektif rekanan. Jika ada salah-salah pada penjelasan saya, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya berikan kepada Hikmah untuk memaparkan kasus ketiga. Lebih efisien gitu. Jadi penggunaan kata tunggu itu karena efisiensi loh, bukan karena alasan-alasan lain. Memang udah term yang paling efisien untuk menggambarkan itu ya, Mas Rocky. Saya sebut tunggu tadi ya, logik kalian. Saya bukan idiot ya. Idiot itu menghina, karena idiot itu adalah kondisi psikis seseorang, bukan karena dia gagal berpikir itu. Oh, itu udah paling akurat juga secara verbal ya. Idiot atau goblok. Jangan sekali-kali membuat terang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Boleh dilanjutkan materinya? Halo, kenapa putus? Maaf Pak, boleh dilanjut lagi materinya? Oh, silakan lanjut aja, lanjut.
Maaf, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Arpekma dengan NIM 2503045011010 dari kelompok 1, Pak. Mau sebelumnya, karena tadi terlambat masuk, itu karena di jalan, Bapak. Ya, oke lanjut aja. Untuk Salah. perkenalkan materi, yaitu tadi sudah ada 2 studi kasus dan yang terakhir yaitu kasus kepala sekolah SMA 8 Jambi. Yang pertama, dampak kasus yaitu terhadap sekolah dan pendidikan. Yang pertama itu reputasi rusak, ketidakadilan, hingga moral siswa dan guru terganggu. Nah, yang kedua yaitu dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara atau sekolah setidaknya hingga 30 juta rupiah. Lanjut aja, lanjut. Ya, Bapak izin. Ya, lanjut terus, nggak ada masalah. Yang kedua yaitu teori sebab akibat. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan perbuatan melawan hukum negara dengan akibat yang timbul. Yang kedua, dalam kasus ini tindakan penerima siswa ilegal dan pungutan liar menyebabkan kerugian keuangan serta kerusakan reputasi sekolah yang merupakan akibat yang dapat diprediksi dan disengaja. Adapun solusi dan upaya pencegahan dari masalah ini yaitu yang pertama, menegakkan hukum dan tegas transparan, yaitu proses peradilan yang cepat dan terbuka menimbulkan efek jerah. Kedua, penerapan hukuman administratif dan pidana tanpa pandang bulu. Nah, yang kedua, pembangunan dan audit akuntabel yaitu pemeriksaan keuangan sekolah secara oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Yang kedua itu transparansi anggaran dan laporan publik secara daring. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Program edukasi anti korupsi untuk guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang kedua yaitu integrasi materi integritas dan etika publik dalam pelatihan ASN dan calon kepala sekolah. Yang keempat itu reformasi sistem penerimaan siswa. Yang pertama itu penguatan sistem PPDB online yang sulit dimanipulasi. Yang kedua yaitu komite sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pemerintah. Di Thailand sana. Ada rahasia jitu yang bikin para peternak sukses besar cuma modalin tanaman air aja. Ini dia, Azolla microphylla. Tanaman air mungil berwarna hijau cerah ini bukan sembarang tumbuhan. Dia adalah salah satu makhluk hidup dengan pertumbuhan tercepat di planet ini. Bayangkan saja, dalam waktu hukum dan pasal yang melanggar. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang biasa disebut Tipikor. nyaman dan penuh khidmat tanpa khawatir. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menjadi acuan penyalahgunaan wewenang melampaui atau mencampur, mengadukan atau bertindak sewenang-wenang. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru yang biasa disebut PPDB tingkat Provinsi Jambi. Yang pertama dilanggar karena penerima mahasiswa tambahan dilakukan di luar jalur dan kota Jambi. Yang pertama yaitu menegakkan hukum dan tegas transparan
yaitu proses peradilan yang cepat dan terbuka pada para menimbulkan efek jerah. Yang kedua yaitu pengawasan dan audit akuntabel. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Yang keempat, reformasi sistem penerimaan siswa. Yang kelima, perbaikan remunerasi dan rekrutmen kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga memberhentikan dengan hormat masing-masing satu dari Menteri Badan Usaha Milik Negara periode tahun 2024. Dan yang kedua yaitu praktik sistemik dalam pengadaan barang dan jasa kasus kepala, dan yang ketiga yaitu kasus kepala sekolah korupsi di level pendidikan. Nah, yang solusinya adalah transparansi, pengawasan, sanksi tegas hingga budaya anti korupsi. Teman-teman, korupsi merugikan banyak pihak dan menghemat kemajuan. Dengan menjunjung kejujuran dan integritas, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan adil. Tindakan kecil yang jujur dapat membawa perubahan besar dan menjadi teladan bersama. Kita dapat membangun depan yang lebih cerah dan bebas korupsi. Itulah tadi penyampaian materi kami dari kelompok 1. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya. Kami persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk menanggapi maupun bertanya pada kelompok kami bila mana ada yang belum dipahami. Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti ditanya. Tidak ada yang bertanya? Halo? Tidak ada yang bertanya ya? Saskia Aulia? Halo Saskia? Oh, Saskia tidak ada. Citra Lestari ada? Iya, Pak. Oh, silakan bertanya, Citra. Baik, teman-teman, kami membuka pertanyaan 3, masing-masing satu kepada setiap masalah yang kami tadi paparkan, yaitu terkait kecurangan, penyalahgunaan jabatan, dan juga dari teman-teman. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, teman-teman. Sebelumnya mungkin saya mau kasih saran terlebih dahulu karena dari 3 materinya itu kayak kurang kronologi yang dijelaskan. Jadi kayak kurang tergambar begitu, kayak tadi langsung dampak kasus langsung ini. Saya mau bertanya tentang kasus Kepseknya SMA 8 Jambi. Menurut teman-teman, eh, apa saran-saran untuk para Kepsek, Pak? Saran-saran untuk kepada kayak dinas pendidikan begitu, supaya kasus ini tidak terulang lagi. Sekian. Oke. Siapa lagi? Citra Lestari mana? Tiara? Atia Aristawati? Atia? Tidak bertanya? Irga? Halo Irga? Tidak bertanya? Irga?
Nadia. Nadia Cynthia. Halo. Tidak ada yang bertanya nih. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan lanjut kelompok berikutnya. Atau dijawab dulu itu yang bertanya. Saran tadi. Pertanyaan yang tadi. Halo? Yuk. Baik, kepada Siti Harpiah Hikmah mungkin bisa dijawab ada pertanyaan dari saudari Karen. Terkait apa sih saran Kementerian? Mana ini? Tunggu teman. Izin untuk menjawab dari pertanyaan saudari Karen, yaitu apa saran-saran supaya masalah ini tidak terulang kembali. Dapat kita lihat dari slide di layar, ada solusi dan upaya pencegahan. Nah, saya boleh izin untuk kasih lengkap, yaitu yang pertama, menegakkan hukum tegas dan transparan. Adapun pembagiannya yaitu dua. Yang pertama yaitu proses peradilan yang cepat dan terbuka, menimbulkan efek jera agar agar masalah ini tidak terulang kembali. Yang kedua yaitu penerapan hukum administratif dan pidana tanpa pandang bulu siapa yang kita mau tindak pidanai. Nah, yang kedua yaitu pengawasan dan audit akuntabel. Nah, adapun juga pembagiannya itu terdapat dua. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan sekolah secara berkala oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua yaitu transparansi anggaran dan laporan publik secara daring. Yang ketiga yaitu pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu program edukasi anti korupsi untuk guru, kepala sekolah, hingga siswa. Dan yang kedua yaitu integrasi materi, integritas dalam dan etika publik dalam pelatihan ASN dan calon kepala sekolah yang baru misalnya. Yang keempat yaitu reformasi sistem penerimaan siswa baru, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penguatan sistem PPDB online yang sulit dimanipulasi. Yang kedua yaitu komite sekolah dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan penerimaan hingga tidak terjadi kasus bahwa kita mempunyai orang dalam atau apapun itu. Dan yang kelima yaitu perbaikan, reformasi, dan rekrutmen kepala sekolah. Ini yang lebih penting karena kasusnya terdapat di kepala sekolah. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu seleksi berbasis kompetensi dan integritas yang ketat. Yang kedua yaitu penyelesaian kesejahteraan agar mengurangi motif ekonomi. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat. Terbagi menjadi hanya satu, yaitu orang tua dan komite sekolah diberi akses informasi penuh dan jalur pelaporan bila terjadi pungutan liar. Itulah tadi upaya solusi dan upaya pencegahan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Baik, bagaimana saudari Karen? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Saudari Siti Harpiah Hikmah, sangat jelas. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin bila sudah tidak ada yang ingin. Ya. Kalau tidak, selanjutnya kelompok berikutnya. Oke, baik. Izinkan kami menutup dengan satu pantun.
jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini bagus, sudah menghubungkan antara kasus dan teori. Jadi penjelasannya sudah mengkaitkan dengan teori undang-undang yang ada, yang dilanggar. Nah, itu sudah terarah lah, tinggal pendalaman penghayatan. Selanjutnya kelompok berikutnya. Baik, Pak. Selanjutnya dari kelompok 1 kelas D, Pak.